sekalian, bayangkan, kopi dari Medan, kopi dari Maluku, kemudian kembali ke kita, itu sudah dijual dalam bentuk lain. Kalau kita jualnya karungan, harganya cuma berapa ribu, dia jualan satu gelas ini berapa? 50.000. Aku gak nate nongkrong neng kono soalnya jadi gak regane. Ya, 50.000 itu kopinya sak piro ya, bayangkan. Paling 2 atau 3. Coba Bapak Ibu sekalian. Itu keuntungan di sana. Kita dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Jadi karena itu kita tidak boleh seperti itu. Kita harus berpikir terus. Saya berpikir terus sampai pikun. Jadi polisi Belanda, dia polisinya PBB tapi dari Belanda. Kamu dari mana? Indonesia. Oh, ini masa lalu kami ya. Iya. Dia yang dorong kursiku. Karena dia yang dorong kursiku, si Ruben itu mana Ruben itu? Di sana. Oh, di sini bisa masuk. Habis itu yang namanya wali kota, saya grogi karena habis Raja Belanda, terus saya ngomong, saya kedinginan loh ditemuli karo kaos Ruben ini. Di situ keinginan saya sampai jejep ini. Karena saya takut, ya kalau Raja Belanda nggak di stop ngomong 8 menit. Ngomongnya harus 4 menit ya. Saking grogi, lah wong gimana? Yang dulu-dulu itu nggak grogi karena saya panel begitu. Tapi saya dapat A terus dari Profsilas ya. Ya masih nakal gitu, nakal Bu. Nggak berani aja Profsilas ngomong nggak nakal Bu saya. Sekarang ini sekolah gratis SD SMP. Udah kesempatan dulu Ibu kalau belajar sampai ke kamar mandi itu Ibu bawa buku. Tetap menjaga jarak, tetap tidak mungkin. Tidak ada yang tidak bisa. Dan buku. Nilai sebagai Gatot Kaca yang gugur. Tragisnya pengorbanan yang luar biasa. Ini belum membuahkan hasil cita-cita kemerdekaan, yaitu kehidupan yang layak bagi rakyat Indonesia. NKRI yang kokoh dan berwibawa. Kini ia telah tiada. Rakyat memahat sebagai pahlawan bangsa. Musola langgar buku. Ah ini ibunya jalan ya, dibayang saya jalan ya. Jalan. Ketua nggak ikut ya? Ini gak ono wonge. Pak Ketua tadi kesini. Alhamdulillah Ibu dari beberapa pasien yang memang sudah berusia 127 tahun ya. Itu udah besi-besi itu sudah diganti di dalamnya. Pak Erick Cahyadi jadi wali kota Surabaya. Iya, jadi museum nanti. Kalau rumah Bung Karno ini akan kita jadikan museum. Ya memang kelahiran Bung Karno. Jadi kalau kawasan ini punya sejarah sebenarnya yang kita sudah titik-titik di antaranya masjid itu, terus kemudian ada temuan saluran air bawah tanah. Kemudian ada tulang-tulang yang sudah kita teliti juga gitu. Jadi sebetulnya kalau lihat sejarahnya, tulang-tulang yang diteliti itu sejak zaman Majapahit, eranya itu. Jadi dan itu warga di sini ada. Ternyata setelah kita tes DNA-nya itu ada keturunan. Jadi sebetulnya masih berkesinambungan sejak zaman Majapahit dulu. Tadi target wisatawannya atau targetnya bukan hanya dari ya saya yakin nanti kalau kita udah bisa temukan rumah Bung Karno itu, kemudian ada Cokroaminoto, nanti pasti ada peneliti-peneliti dunia yang akan bisa datang ke sini karena pasti akan meneliti bagaimana sosok Bung Karno bisa pengalaman atau belajar dari mana mereka
dari Bung Karno ini, mohon maaf, Bung Karno ini belajar dari mana saja nanti akan bisa ditelusuri dari lingkungan ini. Kalau untuk pemberdayaan masyarakatnya sekitar Ya, apa sudah, Bu? nanti kalau misalkan itu setelah ini kan kemarin kita konsentrasi di perbaikan infrastruktur termasuk pedestrian ini. Kalau ini sudah terkonek, maka setelah itu memang kita harus ajarkan bagaimana warga, misalkan nanti ada tamu, kemudian selanjutnya bagaimana warga bisa menjadi gaet kayak gitu. Kemudian bagaimana juga kedepannya misalkan jual souvenir dan sebagainya. Itu maka bisa dibangkitkan dari warga di sini gitu. Saya berharap warga di sini yang mengambil peluang itu dan bukan warga luar gitu. Jadi saya berharap warga di sini benar-benar bisa mengambil peluang itu. Gitu. Ya, makasih. Di Perwali 33 memang masih belum ada perubahan ya. Ya, RHU masih tetap dalam pantauan. Apalagi saat ini pandemi di Surabaya juga mulai stabil. Harapan kita kalau ini bisa kita pertahankan, kita segera bisa melakukan adaptasi kebiasaan baru sehingga kita akan proses perubahan terhadap Perwali akan segera dilakukan oleh gugus tugas. Tapi kan kita masih posisinya ini kan masih naik turun ini ya, terkait dengan kondisi pandemi di Surabaya. Jika dibuka nantinya apa ada protokol khusus gitu Pak bagi pengunjung itu? Oh jelas. Jadi protokol kesehatan ini adalah merupakan adaptasi baru yang harus kita lakukan sampai kapanpun. Artinya dengan disiplin dan penerapan protokol kesehatan yang ketat itu salah satu cara untuk bisa memutus mata rantai pandemi ini. Karena kita tidak tahu pandemi ini akan berlangsung selama 1, 2, atau 3 tahun. Yang jelas tugas kita adalah bagaimana supaya tidak banyak masyarakat kita yang tertular khususnya di Surabaya. Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena pada sore hari ini kita semua dapat hadir di rumah kelahiran Bung Karno, dan karena kebesaran Tuhan Yang Maha Kuasa kita hadir dalam kondisi sehat walafiat. Yang kedua, atas nama pemerintah Kota Surabaya kami mengaturkan terima kasih kepada para ahli waris yang telah sudi berkenan untuk merelakan rumah kebanggaan kami, simbol kebanggaan kami, yaitu rumah kelahiran Bung Karno. Kita harus percaya bahwa kalau ini bisa digunakan untuk anak-anak bisa belajar sejarah, belajar tentang bagaimana saat itu Bung Karno berjuang dengan segala keterbatasannya, tapi mampu membuat Indonesia saat itu berada sejajar, meskipun usianya masih sangat muda, tapi bisa sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Itu sungguh luar biasa. Saya percaya anak-anak Surabaya, anak-anak kita, cucu-cucu kita, nanti mereka akan bisa belajar dengan segala keterbatasan, tapi mampu membawa Indonesia di tengah-tengah percaturan dunia. Jadi rumah ini punya arti yang sangat luar biasa, terutama untuk anak-anak kita. Jadi saya matur nuwun Ibu, saya tahu ini berat, tapi kita harus percaya bahwa saya nyuwun keikhlasannya supaya rumah ini bisa untuk tempat belajar anak-anak kita se-Surabaya. Jadi bukan hanya, saya yakin suatu saat anak-anak di daerah lain dia akan belajar ke sini, akan belajar bagaimana kebesaran Bung Karno di tengah seluruh keterbatasan yang ada. Saya pergi ke Mesir, itu ada nama jalan namanya Soekarno. Kemudian anak-anak kita punya mimpi. Saya sampaikan ke Bu Anti saat itu, Bu, sedikit berapa pengunjungmu Bu Anti di WR Supratman? Ya 25 Bu sehari saat itu sebelum Covid. Bu Anti, itu banyak sekali pengunjungnya. 25 itu di luar negeri itu susah, kecuali museum yang bagus seperti Louvre di Paris, kemudian di Mesir, di Kairo, itu baru.
tapi peninggalannya memang banyak sekali. Tapi kalau itu makam kemudian kita sulit cari literaturnya, kita sangat terbatas. Sehingga kalau ada kunjungan sebanyak itu untuk dari anak-anak itu sudah luar biasa. Karena anak-anak kemudian belajar bagaimana saat itu. Saya ingat saat itu W.R. Supratman menyampaikan, kalau ini mudah tidak sama persis kata-katanya. Kalau saya menciptakan lagu Indonesia Raya, kemudian Indonesia Raya itu dinyanyikan oleh bangsa Indonesia, dan kemudian saya dibunuh karena itu. Tolong kalau aku salah dikoreksi. Saya akan ikhlas. Saya ingat sekali, kata-katanya tidak persis, tapi pengertiannya seperti itu.